Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Vitalisma dengan NIM 21090160218 akan memaparkan terkait UAS Bank dan Lembaga Keuangan dari dosen pengampu Ibu Krisdayanti BR Ginting SSE MSI, yaitu Bank Mandiri mencatat rasio kredit bermasalah atau NPL sebesar 3,15%, meningkat dari periode sebelumnya terkait isu pinjaman bermasalah atau kredit macet. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari rasio kredit bermasalah atau NPL. Nah, menurut Kashmir, kredit bermasalah atau non-performing loan adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank, seperti yang telah diperjanjikannya. Selanjutnya, sejarah singkat Bank Mandiri. Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998, tidak lama setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dan 1998. Bank ini merupakan hasil merger 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bunidaya, Bank Beli Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pengembangan Indonesia. Sejak berdiri, Bank Mandiri telah berhasil memenuhi neraca, tingkat keuntungan, dan caranya berbisnis, sehingga Bank Mandiri kini menjadi bank yang paling disukai di Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar Bank Mandiri adalah merampungkan renovasi kerangka dasar atau platform teknologinya. Saat ini, Bank Mandiri memiliki kerangka teknologi terpadu yang menghadirkan interface untuk nasabah. Bank Mandiri juga telah merekrut sejumlah banker yang bukan berkebangsaan di Indonesia untuk menduduki posisi-posisi kunci termasuk posisi kepala bagian keuangan. Bank Mandiri juga mempertahankan independensinya di bidang Officer of Compliance. Selanjutnya yaitu rasio kredit bermasalah atau NPL Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri yang merupakan salah satu bank terkenal di Indonesia melaporkan hasil kinerja keuangan. Nah, yang paling menarik dari hal tersebut adalah salah satu aspeknya yaitu rasio kredit masalah atau NPL telah menunjukkan peningkatan dari 2,91% menjadi 3,15%. Kenaikan NPL ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri harus menghadapi peningkatan kredit macet atau kredit bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri akan mendapatkan risiko yang signifikan. Selanjutnya, penyebab peningkatan kredit bermasalah. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet, yaitu dari sisi debitur maupun sisi kreditur atau bank. Nah, kesalahan pada sisi kreditur disebabkan oleh faktor-faktor yaitu yang pertama, keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan. Yang kedua, terlalu mudah memberikan kredit yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan. Yang ketiga, konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi. Yang keempat, kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman. Yang kelima, lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit. Yang keenam, jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank. Yang ketujuh, lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas atau cash flow debitur lama. Yang kedelapan, atau yang terakhir, yaitu tidak mampu bersaing sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah karena kesalahan debitur yaitu karena memburuknya kondisi usaha perusahaan yang disebabkan oleh memburuknya kondisi perekonomian secara keseluruhan atau industri tempat perusahaan beroperasi.
Nah, dampak kredit bermasalah terhadap bank. Yang pertama, peningkatan NPL dapat menurunkan profitabilitas bank karena bank harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN yang lebih besar. Yang kedua, rasio NPL yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan mengurangi kepercayaan investor serta nasabah. Yang ketiga, bank dapat menghadapi risiko likuiditas jika kredit bermasalah terus meningkat dan mengganggu arus kas bank. Yang terakhir, bank dapat menghadapi risiko kredit yang lebih besar jika kredit bermasalah terus meningkat dan mengganggu kemampuan bank dalam menyalurkan kredit baru. Selanjutnya, upaya penanganan kredit bermasalah. Yang pertama, bank perlu meningkatkan kualitas penilaian risiko dan proses persetujuan kredit untuk meminimalkan kredit bermasalah di masa depan. Yang kedua, melakukan restrukturisasi kredit atau penjadwalan ulang pembayaran bagi debitur yang mengalami kesulitan sementara. Yang ketiga, mengoptimalkan upaya penagihan dan penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum atau lelang aset jaminan. Dan terakhir, meningkatkan manajemen risiko kredit dan pengawasan terhadap portofolio kredit untuk mendeteksi potensi kredit bermasalah secara dini. Nah, kesimpulannya yaitu kenaikan rasio kredit bermasalah pada Bank Mandiri yang menjadi 3,15% menunjukkan adanya kesulitan dalam menangani kredit bermasalah. Nah, kenaikan ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian kredit perlu dievaluasi secara menyeluruh dan manajemen risikonya harus diperkuat, di mana Bank Mandiri dapat menurunkan rasio kredit bermasalah dan meningkatkan kualitas portofolio kreditnya di masa mendatang. Nah, Bank Mandiri juga harus secara efektif mengelola kredit bermasalah dan mengambil langkah-langkah yang lebih aktif untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah jika ingin meraih keuntungan, menarik bisnis baru, dan mempertahankan reputasi positif di industri perbankan Indonesia. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.